Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi dengan saya Dwi Jonanda Putri dalam mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah apresiasi prosa fiksi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yakni Bapak Dr. Syafrial MPD. Kepada Bapak, terima kasih. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah apresiasi prosa fiksi, saya akan membahas tentang sebuah cerpen. Yang akan kita bahas adalah hubungan antar unsur intrinsiknya. Jika teman-teman penasaran cerpen apa yang akan saya bahas, teman-teman jangan lupa saksikan video ini hingga selesai ya. Terima kasih. Nah, teman-teman penasaran dong apa cerpen yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Cerpen yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah cerpen Inem karya Pramoedya Ananta Toer. Pada cerpen ini kita akan membahas tentang apa saja unsur intrinsik dari cerpen ini, dan kita juga akan membahas tentang hubungan dari unsur intrinsik pada cerpen ini. Teman-teman, tetap saksikan video ini hingga selesai ya. Terima kasih. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang harus ada pada sebuah karya, terutama pada sebuah cerpen. Maka daripada itu, setiap penulis karya tulis harus mengerti apa saja unsur intrinsik pada sebuah karya tersebut dan harus memasukkan unsur intrinsik pada sebuah karya agar tercipta karya yang baik dan benar. Selanjutnya saya akan bahas tentang unsur intrinsik dari cerpen Inem, yang itu unsur pembangun cerita yang saling mendukung dan merupakan satu kesatuan. Unsur-unsur tersebut yaitu adalah yang pertama, tema. Tema dalam cerita Inem yaitu tentang kehidupan seorang gadis yang mendapat pelecehan setelah menikah di usia mudanya dan menjadi janda pada usia 9 tahun. Dan unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Dalam cerpen Inem, tokoh dalam cerpen ini yaitu yang pertama pastinya Inem, yang kedua adalah Gusmuk, yang ketiga adalah ibu si Gusmuk, yang keempat adalah emak si Inem, dan yang kelima adalah pak si Inem, dan yang keenam adalah adik si Inem. Nah, ini merupakan tokoh dari cerpen Inem. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu penokohan. Dalam cerpen Inem, penokohan yang pertama yaitu Inem. Inem digambarkan sebagai seorang gadis yang cantik, rajin, tak manja, dan sopan. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam sebuah naskahnya, yaitu ia tergolong cantik buat gadis-gadis kecil di kampung kami. Penokohan yang kedua adalah ibu si Gusmuk. Dalam cerpen ini digambarkan sebagai seorang wanita yang memegang teguh nilai-nilai kesopanan dan juga memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan perempuan lain yang ada di desa pada saat itu. Dalam penokohan yang ketiga yaitu Markaban. Dalam cerpen ini, Markaban digambarkan sebagai seorang suami yang beringas dan berbadan besar, jauh dari sifat baik dan juga sopan santun. Dia selalu bersikap kasar kepada istrinya, yaitu Inem yang lebih muda daripada dirinya. Dan penokohan yang keempat adalah Ibu si Inem. Ibu si Inem adalah perempuan desa yang tahu diri, namun kurang terpelajar dan mudah mengikuti apa-apa yang diperbuat oleh orang lain. Dengan kata lain, Ibu Inem bisa disebut sebagai seseorang yang kurang ilmu pengetahuan. Penokohan yang kelima adalah Bapak si Inem. Bapak si Inem jauh dari kata orang baik-baik. Kegemarannya adalah berjudi, sabung ayam, dan merampok di tengah hutan. Ia merupakan tokoh pendamping bukti, yaitu ketika Bapak si Inem seorang pengadu jago. Tiap-tiap hari kerjanya adalah berjudi dan mempertarungkan ayamnya. Dan penokohan yang keenam adalah Gusmuk. Dalam cerpen ini, Gusmuk digambarkan sebagai narator dalam cerita yang mempunyai karakter kekanak-kanakan yang khas, dengan pemberontakannya dan pertanyaan masa kecil yang cukup banyak. Nah, itu adalah unsur intrinsik dalam bidang penokohan. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur intrinsik yang selanjutnya, yaitu latar. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu latar.
Dalam cerpen Inem terdapat 3 latar. Yang pertama yaitu latar tempat. Dalam cerpen Inem latar tempatnya yaitu yang pertama Blora, yakni sebagai tempat tinggal Inem dan di rumah Inem. Dan latar tempat selanjutnya yaitu dapur. Dan unsur intrinsik yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu dalam cerpen Inem yaitu 5 hari sebelum dikawinkan pada jam 3 pagi dan pada suatu sore serta di malam hari. Unsur intrinsik yang ketiga di bagian latar yaitu suasana. Suasana dalam cerpen Inem yaitu tegang saat Inem berteriak hampir setiap malam. Dan unsur intrinsik yang bagian latar suasana yaitu sedih, karena saat Inem bercerita kepada ibu si Gusmuk tentang apa yang ia rasakan. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu alur. Alur dalam cerpen Inem digunakan penulis adalah alur maju. Penulis mengurutkan kejadian dari A sampai Z, dimulai dari Inem diperkenalkan, lalu dinikahkan hingga diceraikan suaminya pada usia dia 9 tahun. Unsur intrinsik selanjutnya adalah gaya cerita. Dalam cerpen Inem, penulis menggunakan kosakata Jawa kuno, contohnya adalah ndoro dan sebagainya. Untuk memberi kesan klasik, sesuai dengan latar waktu yang digunakan, bahasanya sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap pembaca. Dan unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Dalam cerpen Inem, penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu yang digunakan sebagai tokoh Gusmuk, yakni sebagai narator dan pemeran sentral yang mendominasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kata dia yang digunakan untuk menceritakan tokoh Inem. Sekarang unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Penulis dari cerpen Inem memberikan unsur intrinsik yang tersirat. Walaupun penulis menyiratkan pesan yang terkandung di dalam cerita, namun pesan tersebut masih bisa dimengerti oleh masyarakat awam. Contohnya adalah orang-orang yang tidak paham dengan sastra. Beberapa pesan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, setiap manusia hendaknya bekerja keras untuk mempertahankan hidupnya. Selain itu, suatu ilmu yang kadang dianggap tabu sebenarnya sangat berguna untuk khalayak ramai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pendidikan yang tinggi dan pendidikan seks. Nah, itu merupakan amanat dari cerita Inem. Nah, yang saya bahas tadi merupakan unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen Inem. Selanjutnya saya akan bahas tentang hubungan dari unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen Inem. Setelah membahas tentang unsur intrinsik dari cerpen Inem, sekarang kita menjelaskan tentang hubungan dari setiap unsur intrinsik tersebut. Kita mulai dari hubungan yang pertama, yaitu hubungan dari tema dan tokoh. Dalam cerpen Inem, yaitu bertema tentang seorang perempuan yang mendapatkan pelecehan setelah menikah di usia mudanya dan menjadi janda pada usia 9 tahun. Hubungan dengan tokoh yaitu dalam tema dijelaskan yaitu sebagai seorang gadis yang berada di bawah usia 9 tahun. Sedangkan di tokoh yang dijelaskan di tema tersebut adalah si Inem, dan suaminya adalah Gusmuk yang menganiaya dia dan menceraikan dia pada usia 9 tahun. Hubungan yang kedua yaitu antara tokoh dan penokohan. Dalam cerpen Inem, hubungan tokoh dan penokohannya terlihat jelas, yaitu seperti tokoh Inem yang penokohannya adalah seorang gadis yang cantik, rajin, dan tidak manja. Begitupun dengan tokoh-tokoh yang lainnya pada cerpen ini sesuai sekali dengan karakteristik mereka. Hubungan yang ketiga yaitu penokohan dengan latar. Hubungan antara dua unsur ini yaitu pada penokohan dijelaskan suami Inem yang menganiaya Inem di kamarnya pada malam hari. Sedangkan hubungan dengan latar yaitu latar tempat yang berada di kamar dan berada di rumah Inem yang disebut dengan Blora. Hubungan dengan waktu yaitu terjadi pada malam hari saat penganiayaan terjadi, dan hubungan dengan latar suasana pada saat itu suasana tegang yaitu pada saat Inem menangis dan juga sedih saat Inem bercerita kepada ibunya. Hubungan selanjutnya yaitu alur dengan gaya cerita. Hubungan dari dua unsur ini yaitu alur dalam cerpen Inem yaitu alur maju.
Sedangkan gaya ceritanya menggunakan gaya cerita kosakata Jawa kuno. Dalam alur maju ini, penulis mengurutkan kejadian dari A hingga Z, yaitu ketika Inem dinikahkan hingga ia cerai. Dalam hubungan ini dijelaskan gaya ceritanya yang memberi kesan klasik dengan berlatar waktu sederhana. Hubungan selanjutnya yaitu hubungan gaya cerita dengan sudut pandang. Hubungan dari dua unsur ini yaitu ketika gaya cerita menggunakan Jawa kuno dan bahasanya mudah dimengerti. Berhubungan dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu karena banyak menggunakan kata dia yang menjelaskan bahwa kata dia tersebut adalah si Inem. Hubungan selanjutnya yaitu amanat dengan sudut pandang. Dalam cerpen ini, sudut pandang orang ketiga yang serba tahu sebagai tokoh Gusmuk sebagai seorang narator yang mendominasi di dalam cerita ini. Hubungan dengan amanat yaitu pada pesan ini si narator menyiratkan pesan yang terkandung dalam cerita yang dibantu oleh penulis, namun pesan tersebut masih bisa dimengerti oleh pembaca awam, seperti beberapa orang yang membacanya mudah dipahami dan bisa mengerti apapun yang dikatakan. Amanat juga berhubungan dengan gaya cerita karena menggunakan kosakata yang mudah dimengerti dan juga sederhana. Nah, itu merupakan hubungan dari setiap unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen Inem. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya hingga selesai. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang salah, datangnya dari saya, dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah. Teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.